Gimana jadinya kalau kamu berubah jadi zombie yang malah pengen nganu terus, alih-alih nyari mangsa? Itulah yang terjadi pada Ryong, seorang anggota tim pembasmi zombie yang digigit oleh sesosok zombie dalam sebuah misi. Alih-alih nyari mangsa, setelah berubah jadi zombie, Ryong malah tertarik pengen having fun together dengan Yuyeon, tim leadernya yang gak cuma cantik tapi juga sangat tangguh. Berlatar di masa depan, saat wabah zombie menyebar cepat di seluruh dunia, Korea membentuk sebuah organisasi bernama AZ untuk menanggulangi wabah zombie tersebut. AZ membentuk beberapa tim pasukan khusus yang kerap menjalankan misi untuk mengeliminasi para zombie. Ryong adalah anggota baru yang ditugaskan ke tim A yang berada di bawah kepemimpinan seorang wanita cantik bernama Yuyeon. Ryong sih seneng-seneng aja ditugaskan ke tim A karena dia sejak awal emang udah mengetahui reputasi Yuyeon sebagai prajurit tangguh di balik kecantikannya yang elegan. Di sisi lain, Yuyeon malah nggak habis thinking dengan penugasan Ryong yang secara tiba-tiba ke dalam timnya karena Ryong sebelumnya udah ditugaskan ke tim N. Biasanya, perpindahan tim atau divisi akan dilakukan setiap setahun sekali, tapi kepindahan Ryong ini begitu mendadak. James, yang merupakan ketua tim C, memberitahu Yuyeon kalau Ryong agak kesulitan beradaptasi di tim N. Para petinggi pun memutuskan untuk menugaskan Ryong ke tim A karena Yuyeon terkenal sangat tegas dan disiplin dalam mendidik semua anggota timnya. Ya udah sih Yuyeon, nggak usah overthinking deh. Lagian Ryong kan juga nggak bikin hal yang aneh-aneh. Malahan dia seneng dan jadi penurut banget pas ditugasin bareng kamu. Suatu hari dalam sebuah misi, Yuyeon dan timnya diserang oleh kawanan zombie yang berhasil mendobrak pagar. Mereka pun bergegas menyelamatkan diri. Tapi di tengah pelarian, Ryong berniat menahan para zombie, sementara Yuyeon dan yang lainnya menyelamatkan diri. Pada momen itu, Ryong nyaris digigit zombie, tapi Yuyeon dengan sigap menyelamatkannya. Sayangnya, mereka malah terjatuh ke dasar jurang yang dipenuhi oleh zombie. Mengetahui kalau kawanan zombie mulai bergerak ke arah mereka, Yuyeon pun bergegas mengajak Ryong pergi mencari tempat berlindung. Saat mereka sedang berlindung di celah tebing, Ryong nampak senang karena bisa berduaan dengan cewek yang ia sukai. Tapi Yuyeon sontak aja ngerasa kesel banget dan langsung nampar Ryong. Rupanya, Yuyeon menyadari kalau Ryong berniat mengorbankan diri demi teman-temannya, which is hal itulah yang bikin Yuyeon kesel setengah mati karena dia nggak akan pernah ngebiarin anggota timnya terbunuh dalam misi mereka. Ryong berusaha meminta maaf, tapi Yuyeon menyadari kalau bahu Ryong terluka dan segera mengobatinya. Saat mereka sedang beristirahat, Yuyeon kembali menegaskan tentang pentingnya bertahan hidup di tengah misi. Selama ini, mereka selalu bahu-membahu membasmi kawanan zombie sekaligus saling melindungi satu sama lain. Singkat cerita, setelah cedera di bahunya sembuh, Ryong pun kembali bertugas di tim A dan dia nampak seneng banget karena Yuyeon gak menghukumnya. Yuyeon bilang kalau kali ini dia gak bakal menghukum Ryong karena dia masih baru. Meski demikian, Yuyeon menegaskan kalau dia bakal membenci Ryong selamanya kalau Ryong bertindak gegabah dan mencoba mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan teman-temannya. Sambil tersenyum, Yuyeon mengatakan kalau keselamatan Ryong juga sama pentingnya dengan keselamatan seluruh anggota tim, sehingga mereka harus saling menjaga satu sama lain. Melihat Yuyeon yang tersenyum padanya, sontak aja bikin Ryong seneng sekaligus salting banget di depan Yuyeon. Ryong bahkan sampai memimpikan Yuyeon yang datang ke kamarnya malam itu dan ngajakin dia buat having fun together. Setelah kebangun dari mimpi itu, sayangnya Ryong gak bisa tidur lagi karena gejolak perasaannya pada Yuyeon yang sudah memenuhi dirinya dan mesti dikeluarkan. Sambil membayangkan Yuyeon, Ryong pun menggenggam erat hasratnya dan mulai bergerak naik turun untuk mengeluarkannya. Gerakannya menjadi semakin intens dan tak terkendali saat gejolak perasaan itu mencapai puncaknya, hingga melepaskan semburan kehangatan yang membuat tubuhnya bergetar karena perasaannya yang jujur pada Yuyeon. Ryong nampak lega sekaligus bahagia karena saat ini, ia akhirnya memiliki alasan untuk tetap hidup dan Ryong akan tetap hidup demi Yuyeon. Suatu hari, Ryong gak sengaja menguping pembicaraan para seniornya yang mengatakan hal-hal yang gak sopan mengenai Yuyeon. Ryong jelas aja ngerasa kesel banget dan langsung menghajar mereka, tapi Ryong malah diomelin sama Yuyeon. Padahal Ryong juga babak belur karena dikeroyok oleh para seniornya. Ryong berusaha membela diri dengan bilang kalau dia nggak bisa tinggal diem gitu aja ketika wanita yang disukainya dihina oleh orang lain. Pada momen itu, Ryong nggak sengaja mengungkapkan perasaannya pada Yuyeon, dan dia kelihatan malu banget. Untuk sesaat, Yuyeon nampak tertegun, tapi ia kemudian bilang kalau ia nggak tertarik menjalin hubungan romantis dengan siapapun. Meski begitu, Ryong tetap ngotot seraya bilang kalau dia bakal ngelakuin apapun supaya Yuyeon bisa jatuh cinta padanya. Yuyeon yang mikir kalau Ryong cuman kagum padanya, lantas membiarkan Ryong mencoba seraya menekankan pada Ryong untuk nggak bertindak gegabah. Tapi emang dasar Ryong yang suka ambil kesempatan, dia malah minta Yuyeon untuk membiarkannya bersikap santai saat mereka lagi berdua aja, seraya berdalih kalau dia ingin mengenal Yuyeon lebih dekat. Yuyeon, yang nggak pengen membahas cinta-cintaan lebih jauh, terpaksa mengabulkan permintaan Ryong karena prioritas mereka saat ini bukanlah memadu kasih untuk menambah populasi, tapi bertahan hidup dan saling melindungi satu sama lain di tengah wabah zombie. Singkat cerita,
Ternyata, 5 tahun udah berlalu sejak Ryong bergabung dengan tim A. Ryong terlihat makin dewasa, bahkan dia juga menyombongkan diri di depan Yuyeon kalau sekarang dia udah tambah tinggi dan bisa melindungi Yuyeon kapan aja. Tapi Yuyeon malah ngomelin dia karena Ryong sering terlambat menyerahkan laporan misi. Ryong kemudian bertanya, apakah Yuyeon akan datang ke acara penerimaan anggota baru. Yuyeon kayaknya nggak tertarik untuk datang ke acara itu, tapi Ryong bilang kalau dia bakal nunggu sampai Yuyeon datang ke sana. Pada akhirnya Yuyeon pun datang ke acara itu dan Ryong kelihatan seneng banget kayak bocah yang baru aja dikasih mainan. Melihat Yuyeon yang berusaha bersikap ramah kepada para anggota baru, Ryong malah dengan sengaja mengintimidasi mereka secara mental, sehingga mereka memilih pergi dari sana. Saat mereka sedang berduaan, Ryong bertanya apakah Yuyeon gak merasa kesepian di malam hari. Ryong kayaknya lagi nyoba peruntungannya, apalagi dia juga ngerasa cemburu setiap kali melihat Yuyeon memberikan perhatian kepada para anggota baru. Ryong lantas memuji Yuyeon karena Yuyeon sangat tangguh, bahkan ia mampu mengesampingkan perasaan dan mengedepankan logika. Padahal dia seorang cewek, tapi Ryong gak tahu aja kalau Yuyeon sebenarnya gak setangguh yang ia kira. Selama ini, Yuyeon selalu memendam perasaannya, karena ia gak ingin mengulang kesalahan di masa lalu. Pada momen itu, Ryong menyadari kalau Yuyeon ternyata nggak bisa minum terlalu banyak karena dia gampang banget mabok. Yuyeon berusaha bangkit, tapi karena terlalu mabuk, ia malah terjatuh ke dalam pelukan Ryong. Which is hal itu sontak aja bikin Ryong salah tingkah. Ryong kemudian membawa Yuyeon ke kamar dan berniat untuk segera pergi. Tapi Yuyeon tiba-tiba memeluknya, seraya berkata kalau dia sangat kesepian. Yuyeon lantas menarik Ryong ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan hangat dan dalam. Ryong berusaha menahan gejolak perasaannya, tapi Yuyeon membuatnya kehilangan kendali saat ia menariknya lebih dekat. Gejolak perasaan itu semakin tak terbendung saat Yuyeon memberikan izin agar Ryong bergerak lebih leluasa. Seolah-olah ingin memastikan kalau Yuyeon gak akan menyesali semuanya, Ryong pun meminta Yuyeon untuk menyebutkan namanya. Pada setiap sentuhan dan kecupan lembut penuh kehangatan, Ryong ingin Yuyeon terus memanggil namanya dan hanya namanya agar Yuyeon tahu kalau malam ini ia sedang berbagi momen kehangatan dengan Ryong. Ryong yang bersiap untuk melangkah ke jenjang berikutnya mencoba bersikap gentleman dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Yuyeon. Tanpa pikir panjang, Yuyeon langsung memberikan izin, tapi saat Ryong sudah bersiap, Yuyeon malah jatuh tertidur begitu saja. Duh, nanggung banget nggak sih? Ryong pun seketika menjadi frustasi karena gagal nganu. Tapi ya udah deh, udah terlanjur dibuka jadi mending dikeluarin aja. Seenggaknya dia udah dikasih izin untuk berbagi momen kehangatan dan hanya tinggal menunggu waktu sampai Yuyeon menjadi miliknya. Keesokan harinya, Yuyeon dikejutkan dengan James yang ngasih dia ucapan selamat karena udah jadian sama Ryong. Tapi Yuyeon segera membantah hal itu, seraya bilang kalau nggak terjadi apa-apa di antara mereka tadi malam. Yuyeon juga menegaskan kalau prioritasnya saat ini adalah membasmi para zombie dan melindungi orang-orang yang masih bertahan di luar sana, bukannya meladeni anak kemarin sore yang naksir sama dia karena cinta monyet. Nggak lama kemudian, Ryong datang dan dia nampak begitu bersemangat, berharap Yuyeon bakal nerima dia sebagai pacarnya setelah apa yang mereka lakukan tadi malam. Tapi secara nggak terduga, Yuyeon ternyata nggak inget apa-apa tentang kejadian tadi malam. Ryong jelas aja makin ngerasa frustasi, padahal semalam dia udah berusaha keras buat nyenengin Yuyeon. Sepanjang hari itu, Ryong pun secara terang-terangan nunjukin ke Yuyeon kalau dia lagi ngambek. Bahkan Ryong sengaja nyogok James biar dia bisa gantiin James menjadi partner Yuyeon pada misi sore itu. Ryong lantas berusaha mengingatkan Yuyeon tentang momen kedekatan mereka tadi malam, tapi Yuyeon menolak percaya dan malah nyuruh Ryong buat melupakan semuanya. Ryong jelas aja ogah seraya mengatakan pada Yuyeon untuk berhenti memendam perasaan dan membohongi dirinya sendiri. Tapi perkataan Ryong seketika membuat Yuyeon murka, lalu menodongkan pistol ke arahnya. Yuyeon dengan marah mengatakan kalau Ryong nggak tahu apapun mengenai dirinya. Namun, tanpa merasa gentar sedikit pun, Ryong malah sengaja mengarahkan pistol itu ke kepalanya, seraya mengatakan kalau dia akan tetap mencintai Yuyeon, apapun yang terjadi. Ryong juga bilang kalau dia mengetahui semua hal tentang Yuyeon. Ia tahu tentang bagaimana brutalnya Yuyeon dalam membasmi para zombie, dan ia juga tahu kalau Yuyeon memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang dan makhluk hidup yang masih bertahan di tengah bencana ini. Ryong bahkan dengan percaya diri mengatakan pada Yuyeon untuk tetap membiarkannya berada di sisinya, gak cuma sebagai prajurit yang akan selalu melindunginya di medan pertempuran, tapi juga sebagai kekasih yang akan siap sedia berbagi momen kehangatan setiap malam. Pede banget emang si Ryong. Tapi ya udahlah, Yuyeon cuma bisa mengiyakan biar mereka gak membahas hal itu lagi. Mereka lantas pergi ke sebuah bangunan terbengkalai. Tapi di tengah misi, Ryong masih sempet-sempetnya bercanda, which is hal itu jelas aja bikin Yuyeon kesel dan ngomelin dia. Saat mereka memeriksa bangunan itu, mereka menemukan jasad rekan mereka, tapi nggak ada tanda-tanda dia akan berubah menjadi zombie, meski ada bekas gigitan di tangannya. Emang nggak semua orang bakal jadi zombie setelah digigit zombie sih, apalagi kalau mereka udah terlanjur jadi mangsa. Ryong dan Yuyeon pun memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah, dan Ryong berniat memimpin jalan demi melindungi Yuyeon. Ryong
Ryong dengan percaya diri mengatakan kalau ia lebih gesit dan sigap, tapi Yuyeon mengingatkan tentang dirinya yang jauh lebih berpengalaman dalam menjalankan misi di lapangan. Sebelum maju, Yuyeon mengungkapkan kalau dia melakukan hal ini bukan karena ingin memamerkan kemampuannya, tapi karena ia berusaha melindungi orang-orang yang ia pedulikan, dan Ryong adalah salah satu dari mereka. Ryong seketika menjadi kesenangan saat Yuyeon mengatakan hal itu, tapi di waktu yang bersamaan, sesosok zombie tiba-tiba menyerang mereka dari belakang. Yuyeon berusaha menghindar, tapi zombie itu berhasil menghempaskan tubuhnya dengan keras. Di sisi lain, Ryong dengan cepat menembak zombie itu, tapi secara nggak terduga, zombie itu mampu menghindari tembakannya dan menerjang langsung ke arah Ryong. Sementara Ryong berusaha menahan zombie itu, Yuyeon bergegas meraih senjatanya dan menembak kepala si zombie. Tapi secara mengejutkan, tembakan itu ternyata nggak mempan, dan si zombie masih bisa bergerak dengan leluasa. Yuyeon yang marah lantas menembak zombie itu berkali-kali hingga kepalanya hancur. Untuk sesaat, mereka merasa lega karena telah mengalahkan zombie itu, tapi Ryong memberitahu Yuyeon kalau zombie itu sudah menggigitnya. Yuyeon seketika tertegun saat melihat hal itu, karena ia teringat masa lalu saat seluruh keluarganya berubah menjadi zombie. Sejak saat itu, Yuyeon bertekad untuk membasmi para zombie dan melindungi orang-orang yang masih bertahan hidup. Mengetahui kalau waktunya nggak lama lagi, Ryong pun meminta Yuyeon untuk segera membunuhnya setelah ia menjadi zombie. Tapi Yuyeon segera aja nolak karena biar gimana pun juga, Ryong adalah seseorang yang sangat ia pedulikan dan ia nggak sampai hati buat ngebunuh Ryong. Menyadari kalau Yuyeon sebenarnya punya feeling sama dia, Ryong akhirnya mengungkapkan kalau mereka nggak beneran having fun together kemarin malam karena Yuyeon udah keburu tidur. Gak lama kemudian Ryong merasakan sekujur tubuhnya terasa panas, seolah-olah virus itu sedang menyebar dengan cepat. Ryong lantas meraih pistol Yuyeon dan meminta Yuyeon untuk menembaknya seperti saat Yuyeon mengeliminasi para zombie. Tapi secara mengejutkan, Yuyeon malah memeluk Ryong dan mengemukakan betapa ia sangat kesepian selama ini, berharap ada seseorang di sampingnya yang bisa selalu ia andalkan. Saat Yuyeon berkata kalau ia ingin terus bersamanya, Ryong merasa sangat bahagia, tapi semuanya sudah terlambat. Ryong pun menarik Yuyeon ke dalam dekapannya seraya bilang kalau ia akan terus mencintainya meski maut telah memisahkan mereka. Tanpa Yuyeon sadari, Ryong ternyata mengambil pistolnya dan menembak kepalanya sendiri. Yuyeon sontak aja kaget, tapi yang paling mengejutkan, Ryong ternyata belum mati. Ryong mencoba sekali lagi, tapi ia tetap hidup. Ryong lantas memeluk Yuyeon, sembari meyakinkan dirinya sendiri kalau ia masih hidup. Sementara Yuyeon bertanya apakah Ryong pengen menggigitnya. Ryong bilang kalau dia pengen nyicipin sedikit sih, tapi yang terpenting dari semua itu dia berhasil bertahan hidup. Bahkan luka-luka di kepalanya sembuh dengan cepat. Ryong berniat menembak dirinya sekali lagi, tapi Yuyeon langsung memukulnya dan malah ngomelin dia karena memikirkan hal itu. Ryong berdalih kalau dia cuma pengen cari aman, karena biar gimana pun, dia baru aja tergigit dan virus zombie udah menginfeksi tubuhnya. Ryong melakukan semua itu demi melindungi Yuyeon, tapi Yuyeon malah semakin menegaskan kalau ia nggak butuh seseorang untuk melindunginya. Meski demikian, Ryong nggak peduli karena ia mencintai Yuyeon dan yang terpenting baginya saat ini hanyalah keselamatan Yuyeon. Pada momen itu, Yuyeon mendapat panggilan dari markas pusat yang menanyakan tentang situasi mereka. Ryong pun menyuruh Yuyeon untuk segera pergi dari sana. Tapi secara nggak terduga, Yuyeon memberitahu kalau situasi aman terkendali. Tapi kendaraan mereka mengalami malfungsi, sehingga mereka harus menunda kepulangan mereka sampai besok. Ryong nampak terkejut saat Yuyeon melaporkan kalau semua baik-baik saja, tapi Yuyeon udah mutusin kalau ia nggak bakal ninggalin Ryong sendirian. Saat mereka hendak tidur, Ryong meminta Yuyeon tidur dekat pintu untuk berjaga-jaga. Pada momen itu, Ryong juga bilang kalau dia pengen memandang Yuyeon lebih lama, selagi ia masih memiliki kesadaran sebagai seorang manusia. Mendengar hal itu, Yuyeon mengatakan kalau dia juga bakal memandang Ryong sebelum Ryong berubah menjadi zombie, karena meski di dalam kegelapan sekalipun, mata Ryong bersinar terang. Yuyeon juga bilang kalau Ryong adalah zombie yang paling good looking, tapi Ryong malah ngerasa kecewa karena Yuyeon baru menyadari betapa good lookingnya dia setelah dia berubah jadi zombie. Yuyeon menambahkan kalau baginya, Ryong akan selalu menjadi dirinya seperti sebelumnya, meski Ryong sudah berubah menjadi zombie. Mendengar perkataan Yuyeon, Ryong seketika merasakan kalau tubuhnya akan segera meledak. Yuyeon sontak aja ngerasa panik, tapi Ryong malah bercanda dengan mengatakan kalau yang akan meledak adalah perasaannya. Ryong lantas bangkit dan berniat ngajak Yuyeon untuk having fun together, tapi Yuyeon malah nendang Ryong sampai bikin dia meringis kesakitan. Karena nggak bisa tidur, mereka pun mulai mencari tahu tentang zombie prajurit yang menyerang mereka dan menemukan kalau namanya adalah Kim Min-ho yang dinyatakan telah menghilang dalam misi. Namun, kenapa Min-ho dinyatakan hilang? Padahal bangunan terbengkalai itu berlokasi nggak jauh dari zona aman dan masih bisa dijangkau oleh siapapun. Ryong kemudian teringat kalau Yuyeon mendapat bocoran informasi mengenai penelitian rahasia yang dilakukan oleh AZ. Rupanya, Ryong tahu kalau Yuyeon diam-diam melakukan penyelidikan terkait hal itu dan berharap kalau Yuyeon akan membagi
informasi tersebut padanya. Karena Ryong sudah terlanjur mengetahui tindakannya, Yuyeon lantas mengungkapkan kalau ia memang sedang melakukan penyelidikan rahasia dan mendapat informasi kalau AZ sedang melakukan penelitian mengenai virus zombie. Penelitian itu dipimpin langsung oleh pendiri AZ, Noh Jin-man. Penelitian itu di-branding sedemikian rupa sebagai langkah baru evolusi manusia di masa depan untuk menarik orang-orang dengan kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas, yang sangat terobsesi untuk hidup abadi. Demi memenuhi ambisi mereka akan keabadian, mereka nekat menggunakan virus zombie dan melakukan eksperimen berbahaya dengan mengorbankan orang-orang yang gak bersalah. Awalnya mereka mendesak orang-orang untuk melakukan tes kesehatan secara berkala, seraya diam-diam mengambil sampel darah mereka untuk menentukan subjek percobaan. Yuyeon beranggapan kalau eksperimen rahasia itu mungkin saja mengalami kendala hingga situasi menjadi kacau dan menyebabkan para subjek percobaan melarikan diri. Mereka kemudian memerintahkan para prajurit elit untuk mengeliminasi subjek percobaan yang kabur. Tapi di waktunya yang bersamaan, mereka juga menjadikan para prajurit elit itu sebagai subjek percobaan kedua. Dari apa yang mereka temukan di dalam bangunan itu, seorang prajurit elit tergeletak mati setelah tergigit, sementara prajurit lainnya berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Mendengar hal itu, Ryong pun menyimpulkan kalau eksperimen itu gagal. Tapi Yuyeon nggak sependapat dan bilang kalau eksperimen itu sebenarnya telah berhasil. Dan Ryong adalah bukti keberhasilan eksperimen tersebut. Mengetahui kalau Ryong sebenarnya masih pengen hidup dan dia juga nggak bakal ngebiarin Ryong mati, Yuyeon pun berniat meminta bantuan kepada temannya yang udah resign dari AZ. Saat mengetahui kalau teman Yuyeon adalah seorang pria bernama Sonu, Ryong sontak aja, ngerasa cemburu, dan beranggapan kalau Yuyeon sengaja pengen membawanya ke sana agar dia bisa bertemu lagi dengan Sonu. Yuyeon jelas aja kesel karena Ryong lagi-lagi ngambek gak jelas, padahal dia beneran tulus pengen nolongin Ryong. Mending kamu tahu diri deh Ryong, Yuyeon kan bukan pacar kamu. Pada akhirnya, Ryong pun setuju untuk pergi ke tempat Sonu, meski ia juga bilang kalau Sonu bakal jadi orang pertama yang bakal dia incer kalau dia udah berubah jadi zombie sepenuhnya. Singkat cerita, Yuyeon lantas menghubungi Sonu dan menjelaskan situasi mereka. Sonu awalnya nolak dan nyuruh Yuyeon buat langsung mengeliminasi Ryong. Tapi Sonu segera aja berubah pikiran saat Yuyeon bilang kalau Ryong masih memiliki kesadaran penuh layaknya manusia sekalipun ia sudah berubah menjadi zombie. Sonu pun setuju untuk membantu Yuyeon dan Ryong karena ia sebenarnya juga sedang melakukan penelitian terkait dengan para zombie yang masih mampu mempertahankan sisi kemanusiaan mereka. Yuyeon nampak lega karena Sonu setuju untuk membantu mereka, tapi Ryong masih juga ngambek kayak anak kecil. Pada momen itu, Ryong tiba-tiba berteriak ketakutan sambil memeluk Yuyeon. Kirain ada hantu, tapi ternyata cuma seekor ngengat yang nemplok di dinding. Ryong begitu ketakutan karena ukuran ngengat itu sebesar telapak tangannya. Yuyeon sontak aja ngerasa kesel dan langsung ngomelin Ryong karena terus-terusan bersikap seperti anak kecil. Padahal sekarang dia udah berubah zombie. Keesokan harinya, Yuyeon berniat untuk kembali ke markas dan mengemasi barang-barang mereka sebelum pergi ke tempat Sonu. Untuk menyamarkan kondisi Ryong, Yuyeon pun menyuruh Ryong untuk pura-pura tidur agar mereka bisa melewati gerbang utama tanpa dicurigai. Namun, para petinggi ternyata sudah memberlakukan lockdown dan memperketat penjagaan di setiap gerbang. Saat Yuyeon tiba di sana, ia berusaha bersikap santai seraya berkata kalau Ryong sedang tidur karena semalaman dia bergadang untuk melindunginya. Tapi si penjaga tetap bersikeras meminta Yuyeon membangunkan Ryong, bahkan menyuruh mereka turun dari mobil. Yuyeon segera saja menyadari kalau para petinggi mungkin sudah mengetahui tentang kejanggalan dalam misi mereka karena mereka memerintahkan lockdown saat itu juga dan memperketat penjagaan dengan menambah lebih banyak prajurit. Nah, karena nggak ingin ketahuan, Yuyeon pun terpaksa menembus barikade mereka dengan menabrak pagar gerbang utama. Mengetahui hal itu, para petinggi pun langsung memerintahkan semua prajurit untuk menangkap Yuyeon dan Ryong saat itu juga. Semua prajurit langsung dikerahkan untuk memburu Yuyeon dan Ryong di sana. Mereka berhasil kabur dari mobil dan bersembunyi untuk sementara waktu. Ryong nampak bersemangat, tapi Yuyeon menyuruhnya untuk tetap waspada karena mereka sekarang sudah dijadikan target operasi dan mungkin aja mereka akan langsung dieliminasi saat itu juga jika tertangkap. Ryong berkata kalau dia punya ide brilian, tapi ia meminta Yuyeon untuk percaya padanya. Karena nggak punya pilihan lain, Yuyeon pun terpaksa mengikuti rencana Ryong yang ternyata cukup gegabah karena rencana itu malah membuat keberadaan mereka diketahui oleh para prajurit. Ryong dengan cepat kabur dari sana sambil menggendong Yuyeon. Setelah berubah jadi zombie, kemampuan fisiknya meningkat secara signifikan sehingga ia mampu berlari jauh lebih cepat dari manusia normal pada umumnya. Yuyeon dan Ryong berhasil menghindari para prajurit yang mengejar mereka. Tapi di waktu yang bersamaan, sebuah mobil muncul dan langsung menghadang mereka. Suasana seketika menjadi tegang saat kaca mobil itu terbuka, memperlihatkan James yang menyeringai licik ke arah mereka. Waduh, kira-kira mereka bakal ketangkep nggak ya? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.